Jumpa lagi teman-teman. Perkenalkan, bagi yang belum tahu, nama saya Imelda Nomo Setiarto dari Fakultas Teknologi Pertanian, angkatan 2019. Nah, saat ini saya akan memulai video reaction dari channel Pak Greg lagi mengenai mata kuliah pendidikan agama pertemuan 13 tentang kesucian. Yuk kita langsung ke videonya. Bagi umat Yahudi, Yerusalem adalah tempat Nabi Daud mendirikan kerajaan Israel pada tahun 1000 sebelum Masehi setelah mengalahkan Goliat di Filistin yang sekarang dikenal sebagai Palestina. Saat itu kekuasaan Nabi Daud membentang sepanjang tepi Sungai Nil hingga Efrat di Babilonia atau sekarang dikenal Irak. Setelah Nabi Daud meninggal, kekuasaan kerajaan kemudian berpindah kepada anaknya, yakni Nabi Sulaiman. Di bawah kepemimpinan Nabi Sulaiman inilah dibangun sebuah tempat peribadatan yang dikenal oleh orang Yahudi dengan nama Bait Salomo atau Bait Sulaiman, yang menurut Alkitab adalah bait suci pertama agama Yahudi kuno di Yerusalem. Setelah Sulaiman wafat, Israel dilanda perang saudara. Akibatnya wilayah kerajaan pun terbelah menjadi dua. Sebelah utara Israel dengan ibu kota Samaria dan bagian selatan Yehuda dengan ibu kota Yerusalem. Perang tak berkesudahan ini membuat bait suci hancur dan meninggalkan sisa tembok di sebelah barat. Sisa-sisa reruntuhan yang diyakini bagian dari bait suci inilah yang menjadi tempat peribadatan umat Yahudi dan dikenal sebagai tembok ratapan. Dan pemirsa, itulah fakta tentang Yerusalem, kota suci tiga agama, versi on the spot. Baik teman-teman, kini saatnya kalian untuk memaknai apa artinya kesucian itu. Silakan untuk menjawab 2 pertanyaan saja dari saya. Jangan lupa, sama seperti video kalian yang bagus-bagus kemarin itu, jawablah pertanyaan itu dalam bentuk video reaction. Silahkan lihat 2 pertanyaan ini, jawablah sesuai dengan mata kuliah kalian masing-masing. Oke teman-teman, sekarang aku akan mulai jawab pertanyaan dari Pak Greg. Mungkin pertanyaannya aku langsung jawab jadi satu aja, jadi biar ya kan nyambung juga ya. Nggak usah ada nomor 1, nomor 2 gitu. Oke, jadi makna dari kata suci sendiri dalam perjanjian baru itu adalah bagaimana keadaan hati dari manusia itu. Jadi apakah manusia tersebut hatinya itu sudah diserahkan untuk Allah atau belum. Jadi dalam hati itu tidak ada perlawanan kesetiaan, tidak ada perhatian yang terbelah atau terpencar, tidak ada dorongan hati yang tercampur baur, tak ada kemunafikan dan tak ada ketidaksungguhan. Jadi semuanya harus dilihat dari ketulusan hatimu itu tuh sesungguhnya udah untuk Allah atau belum. Nah, upah dari hati yang tulus itu sendiri adalah melihat Allah, seperti dalam Matius 5 ayat 8. Penglihatan seperti itu tidak akan ditampakkan pada suatu hati yang tidak suci, karena hati itu tidak selaras dengan sifat dan kodratnya Allah. Nah, di dalam Markus, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kenajisan begitu pula dengan kesucian ialah sebuah hidup batin, bukan hidup lahir. Nah, kesucian itu ialah roh penyangkalan diri dan ketaatan yang menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus, seperti dalam 2 Korintus 10 ayat 5b. Nah, jadi menurutku kesucian itu berasal dari dalam batin hati setiap orang dan merupakan cerminan diri keluar ke seluruh lapangan hidup. Jadi maksudnya ke lingkungan sekitar kita, sambil menyucikan semua pusat hidup dan meragai seluruh gerak roh dan jiwa. Nah, jadi bagi umat Kristiani, bagi anak-anak Tuhan,
kesucian itu berpusat di hati, bukan di Alkitabnya. Nah, jadi maksudnya bagi Tuhan itu hati manusia merupakan pusat terjadinya kesucian dalam hidup itu terjadi. Nah, kesucian hidup yang dipahami dari kitab suci, misalnya dalam Kristiani berarti Alkitab, itu baru dicerminkan, dilaksanakan, diaktualisasikan dalam perilaku hidup setiap manusia itu sendiri. Jadi bukan kitabnya saja yang disakralkan, yang disucikan, tetapi perilaku manusia, hati manusianya itu sendiri juga harus suci. Nah, ini jangan sampai kitab sucinya dikeramatkan, disucikan, sedangkan hidup kita sendiri, perilaku kita sehari-hari dipenuhi dengan dosa, dipenuhi dengan kejahatan, kemunafikan, keserakahan, dan rupa-rupa kejahatan seperti yang tercantum dalam Markus 7 ayat 21-23. Nah, oleh karena itu pemahaman iman yang benar harus membawa perubahan dan pertobatan. Sebuah transformasi nilai di mana iman harus terlihat dan terbukti dalam kehidupan sehari-harinya setiap manusia itu sendiri. Bukan hanya tinggal dalam Alkitab, hanya tinggal di pikiran, tetapi tidak ada perbuatan dari kita. Iman yang akan mengantarkan kita kepada kesucian itu akan dimulai dari pendengaran, diolah pikir secara rasional dan imani, lalu diaktualisasikan, diwujud nyatakan dalam perbuatan. Seperti maksudnya iman dalam perbuatan. Nah, iman dalam perbuatan atau iman tanpa perbuatan adalah mati ini terdapat dalam Yakobus pasal 2 ayat 17. Nah, oke teman-teman, jawaban saya melalui video reaction ini mengenai matkul pendidikan agama pertemuan ke-13, topiknya yaitu kesucian. Mungkin sampai di sini aja. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa berkenan dan mengena pesannya di teman-teman yang mendengarkan dan mengikuti saya dari awal sampai akhir. Terima kasih ya, sampai jumpa lagi.